stop peti Kota Nopan. Pemkab diminta tutup aktivitas peti di Pegunungan Madinah. Mandailing Natal, Sumatera Utara, dimensitv.news.com. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa, DPC LSM WGAB Kabupaten Mandailing Natal, Mulyadi, mengapresiasi kinerja Polres Mandailing Natal dalam hal respon cepat melakukan penertiban pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Kota Nopan baru-baru ini. Salut buat Bapak Kapolres Madinah dengan langkah cepatnya dalam melakukan penutupan aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kota Nopan. Semoga penindakan ini merupakan langkah baik meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat Madinah ke depan, tutur Mulyadi. Selain itu, di samping penutupan tambang Kota Nopan, Ketua LSM WGAB Madinah ini juga berharap kepada pemerintah daerah agar dalam melakukan penertiban segala bentuk yang berbau ilegal tidak hanya cenderung mengarah di Kota Nopan saja, karena dijelaskannya, selain tambang Kota Nopan, masih banyak tambang emas lainnya yang lebih dulu beroperasi di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, namun tidak pernah segempar dari tambang Kota Nopan dalam pemberitaan. Seperti tambang emas di Pegunungan Huta Bargot, Naga Juang, Muara Sipongi, Pakantan, Manambin, Aek Butung, Rantau Baik dan Muara Batang Gadis. Keseluruhannya ini menurut Ketua WGAB Madinah, jauh lebih besar dampak bahaya yang ditimbulkan bila dibandingkan dengan aktivitas tambang Kota Nopan. Karena tambang emas di pegunungan dilakukan dengan cara mengeruk tanah sampai di kedalaman 150 meter bahkan tidak sedikit yang mencapai kedalaman 200 meter. Lanjut Mulyadi, jika berbicara soal pengrusakan lingkungan, justru yang lebih pas disebut merusak lingkungan adalah mereka para oknum pelaku tambang di pegunungan. Karena akibat pengerukan yang mereka lakukan telah menyebabkan kegundulan hutan dan kekosongan tanah. Sehingga tanah di gunung tidak lagi padat yang akhirnya bila hujan turun otomatis akan mendatangkan banjir bandang yang dapat menenggelamkan permukiman rakyat dan mengotori arus sungai dari hulu ke hilir. Tambang di pegunungan menurut saya jauh lebih parah membawa dampak kerugian yang tinggi. Sumber banjir datangnya dari gunung yang tidak dapat lagi menampung derasnya air bila hujan turun. Akibat gundulnya hutan yang sengaja dilakukan oleh oknum pelaku tambang untuk membuka lahan tambang baru. Sedangkan kosongnya tanah di gunung otomatis akan menimbulkan kerawanan akan bahaya longsor. Karena kondisi tanah sudah tidak lagi padat yang akhirnya air hujan menyapu tanah dan mengalirkannya ke sungai. Menyebabkan air sungai keruh dan debit air pun naik hingga menimbulkan banjir yang tidak terelakkan, tambahnya. Para rekan-rekan pemberi komentar di sejumlah pemberitaan yang terbit terkait tambang Kota Nopan, saya meminta untuk tidak menutup mata dengan aktivitas pertambangan ilegal lainnya yang ada di Madinah. Kita sama-sama tahu bahwa tambang Kota Nopan itu ilegal dan itu adalah benar. Tapi kita juga jangan pura-pura tidak tahu bahwa tambang di Pegunungan Madinah itu pun ilegal juga dan jauh lebih parah membawa dampak bahaya yang lebih besar bagi masyarakat Madinah dan sewaktu-waktu akan menenggelamkan permukiman warga sekitar, tuturnya. Siapapun yang berkomentar tentang aktivitas tambang Kota Nopan dengan mengatakan itu adalah ilegal, saya mendukung sepenuhnya. Tapi saya juga meminta agar tambang emas ilegal lainnya di Madinah dikomentari juga. Kita sudah memberikan statement dan pendapat mengenai tambang Kota Nopan. Sekarang saya juga menunggu komentar saudara-saudara bagaimana dengan aktivitas tambang ilegal di Pegunungan Madinah. Pungkas Ketua WGAB Madinah, Liputan, Herman, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah.